Saya ucapkan terima kasih untuk semua supportnya untuk iShow. Untuk ini kami memberikan satu komitmen untuk setiap video-video yang tampil akan disertai oleh subtitle, sehingga Anda bisa menikmati semua video-video ini sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam acara Business and Life Inspiration. Saya, NG, saat ini sedang di pantai di BSD. Jadi kalau teman-teman yang penasaran dengan ada pantai di BSD, silakan hubungi saya. Oke, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, Business and Life Inspiration yang hari ini akan membawa topik yang sangat menarik. Anugerah dalam tantangan yang akan dibawakan oleh narasumber sepasang suami istri dari Surabaya. Yang suami sangat dahsyat Bapak Ibu dan teman-teman. Beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya di tahun 2017, 3 tahun sebelum pensiun. Berhenti loh, bukan pensiun dini. Jadi beliau mengorbankan apa? Uang pesangon pensiun yang tentunya sangat besar, sangat banyak. Karena apa? Dengan jawaban beliau, saya yakin harusnya pensiun beliau 0-9. Nah, tentu ada rahasia besar atau alasan yang sangat mendasar bagi beliau kenapa harus berhenti. Dan sang istri, Bapak Ibu dan teman-teman, 13 tahun yang lalu berhenti dari pekerjaannya sebagai sales manager di suatu perbankan nasional di Surabaya. Tidak panjang lebar, kita sambut bersama Bapak Felix Agung dan Ibu Damayanti dari Surabaya. Halo, selamat siang. Ibu Bapak, teman-teman semua. Bapak Felix Agung dan Ibu Damayanti. Selamat siang. Ya. Bapak Felix Agung dan Ibu Ati Damayanti. Wow, topik siang hari ini tentunya apa ya? Menjadi sesuatu yang buat saya ada apa sih? Kok ada anugerah di dalam tantangan? Padahal tadi saya sampaikan Bapak berhenti bekerja yang padahal sebentar lagi pensiun. Kira-kira ada rahasia apa Bapak pada saat bekerja dan memutuskan berhenti? Silakan Pak Felix. Ya Pak MG. Pertama-tama terima kasih, thank you ya sudah mengundang kami berdua di sini. Saya rasa saya kok yakin ya saat khususnya kondisi saat ini itu kita ini butuh sesuatu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, kalau kita bisa sharing, kita bisa berbagi hal-hal yang baik, yang positif, itu akan sangat bagus sekali. Dan yang saya tahu, saya dapat info bahwa ini disiarkan live di seluruh dunia juga ya Pak MG ya. Betul sekali Pak Felix, betul. Ada bahasa Inggris juga. Jadi ini bagus sekali menurut kami sih bahwa kita bisa saling sharing, saling menguatkan hal positif, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, oke. Kalau saya boleh kategorikan topiknya kan anugerah dalam tantangan kan Pak MG. Yes. Jadi kalau dalam hidup ini kan ada banyak tantangan biasanya ya. Kalau saya boleh kategorikan tantangan secara garis besarnya itu di 4 ya. Secara garis besar menurut saya, pertama finansial, keuangan. Tantangan keuangan ini bisa fatal akibatnya. Ya, itu merambah kemana-mana. Seperti saat sekarang ini, ya. Seperti saat sekarang ini kondisinya keuangan ya toh parah semua di mana-mana, ya kan? Kemudian tantangan kedua kesehatan. Kesehatan ini kita nggak bisa minta orang lain seberapapun besar uang kita nggak bisa minta orang lain untuk menggantikan kita sebagai pesakit atau pasien misalkan, ya toh itu kesehatan. Banyak tantangan kesehatan COVID-19 apalagi seperti ini. Kemudian tantangan mental dan juga spiritual. Ya. Nah, sekarang saya mulai dari tantangan keuangan finansial, Pak MG. Ya, saya kira Pak MG sebagai eksekutif di salah satu perusahaan mining internasional dan saya dengar juga sebagai
salah satu pemegang sahamnya juga. Ya Amin, kan? Pak. Alhamdulillah. Betul. Itu pasti Anda merasakan kan, tadi sudah disampaikan ya. Saat ini sekarang semua lini bisnis, semua lini industri itu bukan hanya drop menurut saya ya. Bukan hanya drop, tapi terjun bebas Pak Enji. Terjun bebas. Jadi semua terdampak. Nah, saya sendiri gini, saya di employee sebagai karyawan ya Pak Enji selama 30 tahun. Terakhir 18 tahun terakhir saya di perusahaan distribusi dan manufacture untuk makanan dan minuman salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Ya, dengan 6.000 karyawan lebih. Ya. Saya di situ sebagai posisi langsung saya report kepada CEO atau Presiden Director-nya yang kebetulan juga owner-nya langsung ya. Saya kira saya merasa mentok karir saya dan di situ saya tetap seberapa tinggi pun posisi saya atau income seberapa besar pun income saya tetap sebagai karyawan. Ya, tetap sebagai karyawan. Artinya apa? Artinya saya membangun kerajaan atau membangun mimpi orang lain, Pak MG. Ya kan? Jadi begitu saya putuskan tadi Anda sampaikan bahwa saya putuskan untuk resign tahun 2017 akhir, Pak MG. Ya, saya resign. Resign artinya apa? Itu kemauan saya sendiri. Jadi tidak ada pesangon atau uang pesangon atau apapun, ya. Ya ada farewell party lah. Pesta perpisahan dari perusahaan ya. It's okay. Itu saya appreciate juga, saya hargai kan. Karena itu kemauan saya sendiri. Ya kan? Jadi saya lepas itu karir saya dan saya bersama istri saya bisa full time di sini. Di bisnis yang bersama komunitas internasional FFG Pak MG yang sudah ada di lebih dari 80 negara di dunia di 5 benua. Jadi sudah di mana-mana. Dan ini kami bersyukur sekali bahwa dengan bisnis ini bersama FFG saya berani saya berani lepas karir saya berani lepas income saya yang bagi kami sekeluarga besar sekali pada saat itu. Income konvensional ya. Iya. Juga pensiunnya. Oh iya. Pensiun. Sorry, saya lupa. Benar. Yang dikatakan istri saya mengingatkan ini karena istri saya kalau hitung-hitungan uang cepat ya. Cepat Pak MG. Jadi itu ingat ya. Saya harusnya tahun 2020 ini saya pensiun. Seharusnya saya pensiun, tapi akhir 2017 kan saya resign. Jadi saya pensiun 2020 ini saya hitung-hitung dengan masa kerja 18 tahun di perusahaan saya terakhir. Itu saya dapat pesangon sekitar 30 kali gaji Pak MG. Sebentar Pak Felix. Tapi dengan saya jabatan lepas Bapak sangon 30 kali gaji. Berarti Bapak mengorbankan yang saya yakin Pak, nolnya 9 Pak. Itu Bapak ikhlas korbankan begitu saja. Wah, dahsyat sekali Pak. Kira-kira rahasia apa nih Pak yang kita ingin ngerti Pak? Bapak ikhlas gitu aja gitu. Silakan Pak Felix. Betul Pak MG. Saya pun sebelumnya juga berpikir seperti itu, ya. Saya ya Anda tahu lah, Anda sebagai seorang eksekutif juga, Anda pasti tahu bahwa kalau kita pada saat itu kan sebagai karyawan, apalagi naik pangkat terus kan, promosi terus gaji dinaikin terus, ya kan eksponensial juga naiknya. Wah kan merasa bangga sekali kan, merasa sudah ya inilah masa depan saya, iya kan? Oke. Gitu, otomatis pada saat itu istri saya memulai dengan FFG ini di FFG tahun 2007. Ya, 2007. Saya terus terang saya pada saat itu saya menganggap remeh ya, karena saya merasa ya Anda tahu lah, saya merasa ya dari saya sudah lebih dari cukup gitu loh. Ya kan ya oke lah, yang penting dia bisa cari kesibukan, dia bisa untuk belajar sendiri gitu. Jadi ya oke, nggak apa-apa. Saya anggap remeh terus terang pada saat itu. Tapi ternyata apa Pak MG? Ternyata bisnis yang ditekuni istri saya ini bersama FFG inilah yang bisa memantapkan saya untuk melepas karir dan income saya di perusahaan saya terakhir. Karena apa?
Karena kami yakin bahwa kami sudah ada jaminan secara finansial, Pak. Oh, Sudah ada jaminan untuk keluarga kami pada saat itu sampai ke depannya, sampai sekarang otomatis sampai seterusnya. Ya, itu terjamin gitu loh, Pak. Itu yang membuat saya mantap waktu itu. Tentu saja kami berbicara berdua ya, mantap, oke, saya lepas karir saya, income saya, gitu. Itu Pak. Ini kan dari si Pak Felix. Sekarang dari si Bu Ati, bagaimana saat Pak Felix memutuskan untuk berhenti bekerja dan dukungan apa yang Ibu sampaikan ke beliau? Sehubungan dengan yang disampaikan Pak Felix. Ya, oke, Panji. Jadi awalnya pada saat itu di usia 40-an ya, itu kami berdua itu mikir. Karena kami berdua karyawan dan itu berada di swasta, pastinya kan tidak pensiun. Nah, usia bekerja kami itu kan maksimal 55 tahun. Ya, kalau karyawan swasta. Nah, kalau kita mau memulai usaha di usia 55 tahun setelah kita selesai bekerja, menurut kami kok terlambat ya. Bahkan kami tidak punya keahlian usaha juga karena kami sebagai karyawan. Nah, karena itu saya memutuskan untuk resign. Nah, memutuskan untuk resign ini, saya yang resign, suami saya yang masih melanjutkan karirnya. Nah, kami ingin usaha, mencari usaha peluang, tapi bukan bisnis yang seperti ini yang kami impikan atau inginkan gitu ya. Tapi selagi menunggu peluang itu ada, kita cari peluang, ya oke lah. Karena waktu itu barangnya juga bagus, juga bisa membantu saya gitu. Jadi saya gabung dengan santai aja, tidak ada maksud apa-apa Pak Enji, dan tidak ada rencana apa-apa. Begitu Pak Enji di awalnya. Padahal Ibu pada saat bergabung posisi sudah cukup tinggi, Ibu. Sebagai senior manager suatu bank. Kok akhirnya juga berani memutuskan, alasan apa yang Ibu bisa berikan? Iya, gini. Jadi pada saat saya bergabung, saya datang ke satu pertemuan. Dari pertemuan itulah yang membuka pikiran saya waktu itu. Jadi dikatakan bahwa kalau saya kerja di kantor, itu kan saya harus fight sendiri untuk sampai bisa naik ke puncak. Saya harus pintar, saya harus lebih dari yang lain, saya harus punya jam terbang. Pokoknya mengandalkan saya aja. Tapi kalau di bisnis ini ternyata beda, Pak. Jadi ada faktor multiplikasi itu yang sangat sangat signifikan bedanya. Ya, contohnya Pak, saya bergabung karena saya pakai produknya pengen sehat. Awalnya itu dulu. Kemudian saya berbagi ke teman dan saudara. Nah, pada saat itu teman dan saudara kami juga berbagi lagi seperti itu. Artinya kan dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya. Saya langsung mikir, wow, kalau seperti ini saya nggak perlu nunggu 18 tahun karena saya bekerja pada saat itu 18 tahun. Saya akan lebih cepat bisa mendapatkan satu penghasilan dan itu besarnya bukan cuma sama ya, tapi terjadi perlipatan dan penonjakan. Mulai itu Pak Enji, saya memutuskan untuk sangat serius di sini. Begitu Pak Enji cerita. Setelah 10 tahun, Ibu berani ya meminta suami atau mendukung suami, ya udah berhentilah bekerja. Begitu ya Bu ya? Betul. Istilahnya apa yang Ibu peroleh selama 10 tahun itu sudah meyakinkan untuk suami sudah tidak perlu berpenghasilan secara konvensional. Ya, awalnya enggak sih Pak Enji ya. Jadi awalnya ya suami saya sih masih mendukung aja. Tapi ya waktu itu kan udah bersama dengan kami. Jadi ya berjalan seperti biasa aja Pak Enji. Anak-anak saya waktu itu kan masih kecil, 5 tahun dan 7 tahun. Bahkan awalnya bukan cuma mensupport Pak Enji, tapi agak bagaimana ya, agak kurang setuju begitu. Ya karena kan saya waktu itu kalau saya serius, saya membangun keluar kota gitu ya. Jadi awalnya juga saya agak ada pertentangan lah. Ya walaupun awal saya join itu setuju, tapi di tengah-tengah ada pertentangan. Nah saya hanya cuma sampaikan aja kepada dia, kan waktu itu pada saat saya menjalankan ini saya sudah resign sehingga single income kan. Betul. Dengan anak kami masih kecil 5 tahun 7 tahun.
Saya cuma sampaikan, saya menjalankan bisnis ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk masa depan kami. Sementara anak-anak kami masih kecil, kalau terjadi sesuatu pada dia, saya akan memulai dari mana? Sementara saya sudah tidak bekerja, kemudian saya akan memulai bisnis dari mana, dan uangnya juga dari mana? Itu Pak MG awalnya. Nah, setelah kami jelaskan, barulah saat itu dia mensupport saya. Kalau boleh tahu Ibu Ati, selama Ibu menjalankan bisnis ini selama 10 tahunan ya, atau kalau sekarang berarti sudah 13 tahun. Kira-kira ada tantangan apa Ibu sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri menjalankan bisnis tersebut? Oh iya, tentunya lah Pak MG ya, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, saya mengatur semua kebutuhan rumah tangga karena dia konsentrasi pada karirnya ya. Jadi pada saat saya sudah mengutarakan bahwa bisnis ini adalah untuk masa depan keluarga kami, suami saya support full. Jadi pada saat saya misalkan ada mengambil rapot anak begitu, itu ya kalau saya nggak bisa lagi keluar kota, ya suami saya yang ngambil. Kemudian pada saat ada misalkan pergantian pembantu gitu ya harus ngambil di mana, ya suami saya yang ngambil kalau saya pas nggak bisa. Jadi kita bagi tugas sehingga walaupun dia belum menjalankan bisnis ini bersama saya, tapi saya sudah apa namanya ya enak dalam menjalankan ini karena support sepenuhnya dari suami saya. Itu Pak MD challenge-nya ya. Jadi akhirnya apa perbedaan yang ada di perjalanan itu akhirnya dapat support penuh dari Pak Felix ya Bu Ati? Iya, kan saya jalankan ini kan juga untuk masa depan keluarga. Buktinya sekarang Pak Felix berhenti bekerja. Iya, betul. Yes. Bu Ati, yang saya dengar selain tantangan bisnisnya tadi ternyata kok kecil sekali ya. Saya mendengar bahwa Ibu mempunyai tantangan kesehatan yang membuat kami waktu itu mendengarnya ikut khawatir. Monggo Ibu Ati, silahkan jelaskan dengan detail apa yang Ibu alami. Waktu itu kan 2017 akhir suami saya resign. Nah, 2018 2 Februari saya kena stroke. Kena stroke itu dikarenakan penyumbatan di batang otak. Nah, kalau penyumbatan di batang otak ini adalah suatu hal yang serius yang menyebabkan tubuh saya ini separuh nggak bisa gerak. Jadi tangan dan kaki kanan saya nggak bisa gerak seperti yang di kursi roda ya. Kemudian muka saya menceng ya karena memang sebelah ya separuh sebelah dan saya bicaranya berat sekali ngos-ngosan gitu ya pada saat saya bicara seperti itu Pak MG. Saya ada satu audio yang saya rekam pada saat itu tujuan saya adalah ingin membagikan ini kepada tim saya, saudara-saudara saya untuk mengetahui progres saya supaya mereka nggak terlalu khawatir gitu. Brother and sisterku, boleh ya saya sharing? Saya Ati, saya sedang di rumah, sedang menjalani terapi. Karena ada tangan dan kaki saya yang lemah fungsinya karena stroke ringan. Nah, sekarang sedang dalam pemulihan. Udah ada pergerakan kaki dan tangan saya. Sejak saya dalam pemulihan ini, setiap perkembangan dan pergerakan saya merasakan ada banyak miracle terjadi pada saya. Saya lebih bersyukur. Manusia itu punya keajaiban yang luar biasa. Harganya triliunan. Bisa melihat, bisa aktivitas, berjalan, mendengar, kemudian merasakan, bisa makan, semua tubuhnya berfungsi. Nah, ini nilainya triliunan. Ciptaan Tuhan yang maha besar. Ciptaan Allah yang maha besar. Saat saya diberi enak, saya diberi rezeki, saya senang, saya tidak protes, saya terima kasih. Tapi saat saya diingatkan seperti ini, saya tetap terima kasih. Saya tidak melawan Tuhan, saya menerima dengan ikhlas, saya bersyukur.
Saya tidak bilang diuji, saya diingatkan untuk lebih bersyukur, lebih menerima rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana besar. Saat saya pemulihan, morning gratitude tetap saya lakukan. Saya tetap dengar lagu positif, dengar CD-CD positif, tetap saya isi terus. Saya berterima kasih, selalu saya ucapkan terima kasih tangan saya, terima kasih kaki saya, terima kasih otot saya, terima kasih matahari, terima kasih air, terima kasih udara, semuanya saya berterima kasih. Morning gratitude penting untuk dilakukan dari hati, bukan ritual, tapi ini benar-benar gratitude. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang mengalami challenge, apapun challenge-nya, itu terima saja. Jangan melawan rencana Tuhan. Yang penting kita berusaha, kita fight, kita berjuang. Namun semua Tuhan yang menentukan, bukan kita. Jadi apapun Tuhan beri yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Saya ikhlas, saya berterima kasih kepada saya mencintai hidup saya. So, tetap happy, tetap semangat, dan tetap positif. Salam dari saya, salam kangen. Ya, itu Pak MG audio saya juga nggak ngerti kok saya bicara seperti itu gitu ya. Kemudian saya akan jelaskan progresnya ya Pak MG pada saat saya sudah punya pikiran seperti itu. Jadi setelah saya tetap saya praktis, saya keluar dari rumah sakit tanggal 12 Februari, ya, ini saya waktu di rumah sakit, ya. Kemudian pada saat itu saya melakukan terapi. Jadi terapi latihan tangan, latihan kaki, gitu ya. Nah ini saya terapi itu pakai walker, jalan pakai walker tanggal 21 Februari. Ya, nah yang luar biasa tanggal 29 Februari ini, 28 Februari saya bisa jalan tanpa walker. Ya, progres saya juga luar biasa. Mungkin karena hati saya tenang ya, saya selalu bersyukur gitu ya. Jadi progres dari perjalanan saya ini luar biasa. Saya juga impress, juga surprise gitu ya. Nah, kemudian 17 Maret sekitar 2 bulan, 2 minggu, sekitar Februari ya sampai Maret ya, 1,5 bulan. Ini saya bisa dance ya di panggung seperti itu. Saya bisa nari-nari gitu ya. Kemudian, nah ini 29 Maret jalan saya udah mulai mendekati normal. Walaupun masih belum 100% ya, tapi sudah mendekati normal ya. Nah, saya juga nggak tahu pada saat itu kok saya ingin aja video progres ini gitu. Saya pengen bagikan ke saudara, ke teman gitu ya. Nah, jalan saya udah nggak saya lempar-lempar kaki saya. Jadi jalan saya udah agak teratur. Saya sukanya masak. Juni saya juga mencoba untuk masak lagi gitu ya. Nah, 12 November 2018 saya ke Eropa. Ya, jadi ke Eropa itu bukan jalan yang biasa, tapi naik turun ada di pegunungan sedikit gitu ya. Itu naik turun gunung. Bahkan Pak Enji, tepatnya tanggal bulan April 2019,
saya pergi umroh. Saya pergi umroh, saya putuskan untuk saya tidak pakai kursi roda, tapi saya semua saya lakukan mulai dari tawaf, dari sa'i, itu saya lakukan sendiri tanpa kursi roda. Ya alhamdulillah Pak Enji, saya selalu doa untuk minta kekuatan ya sama Tuhan, dan akhirnya saya diberi kekuatan untuk bisa melakukan ibadah umroh. Wow, saya sampai narik nafas panjang Ibu Ati pada saat mendengar voice tadi. Iya, Saya sendiri membayangkan, kalau ingat itu pengen nangis Pak Enji, karena saya sampai merinding. kondisi yang sekarang ada di saya. Saya membayangkan Ibu stroke batang otak, tapi kok di voice tadi Ibu bilang hanya penyakit ringan. Kok demikian apa ya? Demikian bersyukurnya Ibu terhadap penyakit itu hingga menganggap yang tak harusnya serius, Bu. Karena waktu kami mendengar Ibu batang otak adalah penyakit yang serius. Bagaimana Ibu kok bisa menyikapi itu dan ada rahasia apa sehingga recovery Ibu bisa cepat sekali? Sakit 2 Februari, 28 Februari sudah bisa tadi walker ya, sudah bisa jalan dengan bantuan. Silakan Bu Ati. Waktu itu karena ya ini yang namanya anugerahnya Pak Enji. Ya. Jadi gara-gara saya ngambil keputusan 2007 yang tidak saya sengaja sama sekali, itu saya mendapat anugerah yang luar biasa. Yang pertama Pak Enji, spiritual saya itu meningkat tajam. Jadi saya itu begitu percayanya sama Tuhan, kemudian saya percaya rencana terbaiknya itu adalah semua untuk saya dan masa depan. Itu spiritual saya. Sama sekali saya tidak sedih, sama sekali saya tidak pernah komplain, tidak pernah marah-marah. Ya, itu yang spiritual. Kemudian sisi mental saya, nah ini yang luar biasa. Karena saya sangat serius waktu itu menjalankan bisnis ini bersama dengan FFG. Nah, saya mengikuti pelatihan-pelatihan atau event-event FFG ini setiap minggunya atau setiap diadakannya itu saya selalu hadir. Nah, di situ saya diisi positif, pikiran-pikiran positif, terus positif terus. Sehingga apa yang ada dalam subconscious mind saya ini positif, Pak Enji. Jadi pada saat saya kena stroke, kena tekanan, yang muncul itu positif. Kalau Pak Enji tadi dengar audio saya tuh sampai hari ini kalau dengar ya, saya pengen nangis. Kok bisa saya mengeluarkan kata-kata seperti itu? Seperti tidak ada kesedihan. Kalau toh saya nangis, itu kalau saya nangis terharu, bukan karena nangis sedih, sama sekali tidak ada sedih. Kalau Pak Enji lihat video saya, wajah saya tidak pernah cemberut, tidak pernah sedih, tapi selalu ceria. Jadi pada saat saya di video itu selalu ceria. Nah, itu yang saya bersyukur dari sisi mental. Saya ternyata dipersiapkan pertemuan demi pertemuan untuk diisi subconscious mind saya itu dengan hal positif. Apalagi saya mengikuti training yang namanya bootcamp, itu training mental fondasi ya. Jadi pada kita disiapkanlah menilai diri saya sampai seberapa sih saya nilai diri saya, dan disiapkan untuk kalau kita menerima challenge apa sih respon kita itu Pak Enji, itu dari sisi mental. Nah, kemudian dari sisi sehat, dari sisi satu ya luar biasa ya. Saya mengkonsumsi produk kesehatan itu sudah lama sekali ya, dari produk-produk itu. Waktu itu saya juga tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan yang lebih kuat, tidak merasakan yang, tapi yang saya rasa badan saya lebih enak gitu aja. Nah, tapi ternyata benar pada saat saya stroke itu saya kan mengalaminya di pembuluh batang otak itu kan nyumbat. Kalau sumbatan itu nggak bisa kecuali dioperasi, dan operasi batang otak itu sangat berbahaya, riskan sekali, bisa hilang nyawa itu. Nah, saya konsumsi alpha meta itu adalah ekstrak beras merah, merupakan nutrisi sel, nutrisi utama sel. Nah, karena itu sumbatan, kemudian pada saat saya di MRI itu ada jaringan-jaringan baru yang membentuk. Jadi itulah yang mempercepat pemulihan saat saya stroke itu. Kemudian tubuh saya juga pakai alpha spin untuk mengharmonize tubuh saya sehingga berfungsi dengan bagus.
juga untuk memproteksi tubuh saya dari paparan radiasi. Jadi itu semua yang gara-gara 2007 saya mengambil keputusan, saya mendapatkan hal-hal yang seperti itu, anugerah yang saya tidak pernah tahu akan saya terima pada saat setelah 10 tahun kemudian. Begitu Pak Enzi. Wow, dahsyat sekali. Saya kembali ke Pak Felix. Pak Felix, pada saat Bapak menemui istri dengan sakit stroke-nya, sikap apa yang Bapak berikan sehingga recovery Bu Ati sedemikian cepatnya? Silakan Pak Felix. Iya, Pak MG. Tadi karena itu sekali bersyukur sekali ya karena benar-benar ya Pak MG kalau kita ngelihat tadi saya juga dengar audionya istri saya itu ya kan video-videonya istri saya lagi itu membuat saya flashback lagi ke masa itu. Masa pada saat dia stroke ya. Terus terang saya flashback gitu saat sekarang saya mikir, wah kok berat sekali ya waktu itu gitu loh. Makanya berat, saya pun mendengarnya berat. Iya, memang berat Pak Anji. Benar. Jadi saya wah berat sekali gitu loh. Tapi pada saat itu kami jalani itu dengan ringan, dengan Sangat happy, dengan tetap bersyukur, tetap bisa jalan-jalan gitu loh. Kita ke mall nonton. Iya, ke mall. Ya ke mall, nonton, jalan-jalan pakai kursi roda. Ya, Pak Enji Anda bayangkan ya. Saya sebagai eksekutif di salah satu perusahaan, ya kan? Terus saya resign 2017 kan? Oke. Dari 2017 saya resign. Saya udah planning ini. Saya 30 tahun loh bekerja Pak Enji. 30 tahun bekerja di karir konvensional saya. Saya kan pengen ya. Nah ini saya keluar, saya pengen me time. Maksudnya refreshing untuk diri saya sendiri. Saya udah planning untuk ke luar negeri, untuk jalan-jalan sendiri gitu. Kemudian bahkan saya mau ke Holy Land, ya kan, sudah daftar, udah bayar semua. Ternyata 2 Februari 2018 istri saya kena stroke. Ya sudah batal semua. Batal semua. 1 bulan setelah resign. Yes. Wow. 1 bulan. Itu saya batal semua dan istilahnya ini switching bagi saya dari eksekutif di salah satu perusahaan besar pindah menjadi full time perawat. Bayangkan ya, Pak MG, saya nggak pernah merawat orang. Pada saat itu saya harus merawat dia berapa bulan gitu loh. Iya kan? Banyak kejadian lucu Pak Enji. Jadi pada saat saya dirawat di rumah sakit, itu kan saya harus didampingi orang untuk bisa bergerak, untuk bisa makan, untuk bisa mandi, kemudian untuk bisa melakukan sesuatu lah. Nah pada saat saya di rumah sakit itu, ya otomatis yang nyuapin adalah suami saya. Karena suami saya ini ya nggak pernah nyuapin, nggak pernah ngerawat orang ya. Jadi saya kan disuapin tuh ya. Pertama kok enak gitu ya disuapin. Terus lama-lama kenapa nasi doang ya yang masuk ke mulut ya? Kok nggak ada lauknya kemana? Saya gitu loh. Ini kok nasi aja lauknya kok nggak ada? Ternyata dia bilang lauknya tuh sudah di depan tadi. Jadi dia nggak bisa mengira-ngira suapan antara nasi dan lauk Pak Enji. Jadi kita itu di rumah sakit ya ketawa ya mau gimana? Ya itu yang kita hadapi Pak Enji. Saya kebayang. Kalau di mall kan dia yang dorong kursi roda. Kalau nonton dia yang gendong juga ke atas kan nggak mungkin nonton di depan gitu juga nggak nyaman. Itu dia gendong. Pada saat dia dorong kursi roda itu kayak trek-trekan itu loh yang apa itu ya? Mainan anak kecil saya dianggap anak kecil ngeng gitu. Jadi kayak ngepot-ngepot gitu. Pernah sampai mau naik tangga itu sampai mau jempalek gitu. Saya sampai kaget, jangan macam-macam tuh saya gitu. Itu kita bercandaan seperti itu ya. Jadi kita buat suasana itu tetap happy. Kita juga mintanya waktu itu cuma kekuatan aja. Tolong berikan kami kekuatan. Bahkan ada lagi, kan karena itu ke mall.
Nah, kalau saya di rumah, ya saya kan tampil apa adanya. Ya, males lah ya. Tapi kalau keluar, saya harus tampil rapi dong. Nah, saat itu rambut saya kan panjang. Itu di situ kan kelihatan ya pada saat saya video itu rambut saya panjang. Kalau panjang, itu kan saya harus saya catok supaya rapi gitu ya. Dicatok gitu ya. Nah, saya nggak mungkin ke salon. Nah, yang jadi hairdressernya siapa? Ya dia yang jadi hairdresser kan kelondong-kelondong gitu sebisanya sudah. Aduh, sampai saya jadi ketawa. Satu hal lagi yang penting di sini, nah ini saya mau sampaikan adalah pentingnya peran keluarga, Pak Enji. Pada saat ada orang sakit di keluarga, peran keluarga, orang-orang terdekat itu sangat penting. Entah itu pasangan, ya suami atau istri, anak-anak, atau orang tua. Ya kayak saya waktu itu penting sekali saya tadi kalau kita dengar ya Pak Enji, audionya istri saya di awal-awal sharing itu, ya. Itu dia kan ngomong saya kena stroke ringan. Itu tadi saya tanyakan. Betul. Padahal nggak ada yang ringan. Ya, Anda bayangkan saya tanya ke dokter semua pada saat dia stroke. Saya tanya ke semua dokter spesialis kan ya, semua dokter spesialis sampai 6 dokter spesialis kan, sampai penulis buku di Jakarta. Yang saya tanya pertama apa Pak MJ? Gimana pulihnya istri saya? Kapan dok pulihnya istri saya? Itu yang pertama saya tanya. Tapi jawaban semua dokter apa Pak MJ? Semua dokter, Pak, kalau stroke itu sudah jangan kayak stroke seperti ini, apalagi batang otak, ya jangan bicara pulih dulu. Ya, yang penting terapi, lakukan yang terbaik, berdoa, ya berharap mujizat ada. Ya ibaratnya kalau ada yang ngomong, dokter juga yang ngomong itu ibaratnya kalau stroke itu kayak vas bunga itu jatuh ke lantai, pecah berantakan. Sekarang ini kita merangkai satu-satu untuk dilem satu-satu vasnya itu. Wah, saya merasa kok berat sekali waktu itu. Tapi kami bersyukur kami diberi kekuatan oleh Tuhan dan juga melalui komunitas FFG ini saya bisa memblok info-info negatif Pak MJ. Nah ini penting yang kita bicarakan di depan kan, pentingnya hal-hal yang positif, info-info yang positif bagi kita. Nah ini saya blok info-info negatif dari dokter atau dari pengunjung atau dari siapapun mengenai stroke-nya. Yang dia tahu adalah stroke-nya dia ini ringan, ini sementara kok, gampang, kamu cepat bisa pulih kok, tenang aja. Jadi dia di mindset-nya dia adalah ini ringan, cepat pulih. Nah itu yang saya lakukan dan ini penting sekali dan ya, sebagai orang terdekat ya kita dampingi betul-betul dan kita berikan hal yang positif terus. Nah itu yang saya yakin salah satu hal utama yang mempercepat pemulihan yang miracle, mujizat. 2 Februari stroke, 28 Februari sudah berjalan tanpa bantuan alat apapun. Itu luar biasa. Dan tapi untung ya, aku masih ingat semua ya. Ya, jadi makanya aku masih bagus. Satu hal lagi yang saya bersyukur Pak MJ. Ya, ini kan di otak Pak. Ya, bayangkan otak kan. Saya khawatir ini ingatannya ada yang hilang, ada yang berkurang kan, gitu loh. Tapi saya bersyukur sekali waktu itu ingatan istri saya itu masih tajam. Bahkan kayaknya lebih tajam, khususnya menyangkut uang, Pak MJ. Anda bayangkan ya, selama kami berumah tangga, kan dia yang pegang uang semua, dia yang pegang uang kami semua. Jadi dia yang ngatur keuangan, jadi kayak menteri keuangannya lah dia ini di keluarga kami. Jadi dia yang ngatur keuangannya, dan saya bersyukur kami bersyukur dia ingat semua. Ya mengenai keuangan, jadi ada berapa triliun di bank ini, ada berapa puluh juta, berapa ratus juta di bank ini, ada emas lantakan 1 kiloan berapa ribu biji di bank di Amerika, di mana-mana semua ingat, ya joking just guyon ya Pak MJ. Tapi boleh kan afirmasi kan, ya kan, ini akan terjadi bagi kami, bagi kita semua. Jadi itu yang bersyukur. Jadi yang penting kami tetap bisa bersyukur, kami terima, kami bisa happy, gitu loh. Itu sih yang penting kuncinya pada saat itu, Pak. Oke, Pak Felix dan Ibu Ati. Kan tadi Pak Felix tahun 2017 berhenti bekerja dan 2018 Februari Ibu stroke. Nah, dalam kondisi ini sumber income-nya bagaimana gitu, Pak? Karena kan Bapak Ibu harus tetap running
perusahaan, running keluarga, membiayai anak sekolah. Nah, ini apa yang Ibu andalkan dalam kondisi situasi tersebut? Silakan, siapa, Pak Felix atau Ibu Adi? Ya, oke, gini Pak Enji. Jadi ini anugerah yang luar biasa yang kami terima sampai saat ini ya Pak Enji ya. Gara-gara keputusan saya 2007 yang pada saat itu ya udahlah saya jalan, kemudian saya serius. Suami saya kan akhir 2017 ya, sudah tidak melakukan aktivitas kerja, otomatis nggak ada income dong, bahkan pensiun aja juga nggak ada, betul kan? Nah saya Februari awal tanggal 2 Februari itu kena stroke, dan stroke saya itu lumpuh separuh, ini lumpuhnya total udah nggak bisa digerakin. Otomatis kami berdua tidak bisa melakukan apa-apa, aktivitas apa-apa. Saya hanya tergeletak di tempat tidur dan suami saya merawat saya sepenuhnya. Sekitar 4 bulan lebih ya, itu kami sama sekali tidak beraktivitas, tidak menyinggung masalah bisnis. Nah ini yang saya bilang anugerah juga. Kenapa? Saat itu kami tenang. Ya kenapa? Karena uang itu mengalir setiap minggunya Pak. Sampai hari ini Pak Enji. Jadi karena kami sudah tidak kebingungan dengan uang, kami tenang sekali, bahkan kami untuk membeli obat stroke itu kan lumayan mahal Pak. Itu kami dikasih obat-obatan itu paten, nggak ada yang generik ya. Jadi lumayan mahal itu ya, 10 lebih lah ya. Belum kontrolnya, belum lab-labnya dan segala macam. Di awal itu aduh luar biasa. Tapi karena saya membuat keputusan 2007 dan saya mengambil tindakan untuk serius, alhamdulillah Pak Enji, kami sampai hari ini itu mengalir terus setiap minggu, bahkan ke depannya kami tambah lama tambah besar untuk masa depan kami. Nah, keuangan ini adalah seperti tadi dikatakan suami saya, adalah yang mendasar, yang paling utama. Salah satu yang membuat kami tenang, fokus di pemulihan untuk kesehatan kami adalah ya karena akibat keputusan kami di 2007 ini, Pak MG. Jadi kami bersyukur sekali untuk menjalankan bisnis ini bersama dengan komunitas FFG. Jadi mungkin ini payung yang sudah disiapkan Tuhan pada saat Ibu mengambil keputusan di 2007 ya Bu ya? Iya, betul. Secara tidak sengaja saya sudah menyiapkan payungnya Pak MG. Yes, sangat jelas sekali Bapak Felix dan Ibu Ati. Clear sekali tantangan yang Ibu hadapi dan anugerah-anugerah yang Bapak Ibu terima, baik secara keluarga maupun sosial. Sebelum kita akhiri acara kita siang hari ini, mungkin Pak Felix dan Ibu Ati ada wisdom-wisdom yang bisa diberikan kepada pemirsa. Silakan Pak Felix atau Ibu Ati. Ibu Ati, monggo. Ya, jadi kalau dari saya, ya seperti yang saya alami, gara-gara saya mengambil keputusan 2007, itu adalah saya buka hati dan buka pikiran. Kemudian saya datang pertemuan, saya juga buka hati, buka pikiran, akhirnya menemukan suatu yang menginspirasi saya dan saya mengambil keputusan untuk serius. Jadi apapun yang Bapak Ibu akan terima atau terima hari ini buka hati dan pikiran, kita tidak pernah tahu akan terjadi sesuatu apa di depan. Kami ini bersyukurnya di sini bersama komunitas internasional FFG ini kalau saya katakan ini adalah investasi hati dan pikiran Pak Yogi. Yes. Nah, investasi hati dan pikiran ini bagi kami itu yang utama. Karena apa? Kalau hati dan pikiran kami ini beres, benar-benar oke, maka apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami impikan, itu semua akan terwujud. Dan itu kami mengalami sendiri dan kami melihat di komunitas FFG ini banyak orang yang terbukti seperti itu. Hati dan pikirannya beres, Pak. Jadi dalam menghadapi, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami merasa hati, pikiran, dan perasaan kami ini itu yang menentukan ke depannya. Bagaimana kami akan berhasil ataukah malah terpuruk. Ya kan, kalau hati, pikiran, dan perasaan kami ini positif, baik, ya optimis, maka badai apapun, tantangan apapun itu akan bisa dilewati, bahkan menjadi berkat atau anugerah yang luar biasa bagi kami.
Itu sih keyakinan kami di sini Pak MG ya. Jadi hati, perasaan, dan pikiran itu dalam menghadapi atau menyongsong sesuatu itu yang sangat penting. Itu yang menentukan untuk masa depannya. Dan kalau boleh saya pesan ya, ini penting karena ini juga menjadi motonya kami juga, bahwa masa lalu Anda dan kondisi Anda saat ini tidak menentukan masa depan Anda. Tapi apa yang Anda putuskan dan Anda lakukan hari ini ke depannya, itulah yang menentukan masa depan Anda. Itu kami yakini Pak Enji. Wow, suatu wisdom saya menarik, bisa menginspirasi kedua. Bapak, Ibu, dan teman sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Felix Agung dan Ibu Ati Damayanti, semoga bisa menginspirasi kita semua dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Dan saya berharap dan juga semoga apa yang disampaikan Pak Felix Agung dan Ibu Ati Damayanti adalah jawaban dari Tuhan untuk membuka mata hati kita atas permasalahan yang kita hadapi. Salam FFG, happy, wealthy, healthy. Wow, sampai jumpa di acara Business and Life Inspiration berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.